Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami akan beribadah. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat semua. Mari kita sama-sama bersuka cita, bersorak-sorai atas kenaikan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu yang
atas semua karya-Mu. Kau menyelamatkan hidup kami, dan kami ingin mengenal-Mu lebih dekat lagi Tuhan, mengerti isi hati-Mu Tuhan, lebih dalam lagi. Mari bersama menyembah Tuhan. Turunkan mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah Kau.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah. Sekalipun kita beribadah secara online, tapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Saya terus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan, karena COVID belum selesai. Itu sebabnya kita harus tetap berjaga-jaga, waspada, supaya kita tetap terjaga kesehatan kita semuanya. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Nah, saat ini bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan peristiwa ini menjadi peristiwa yang penting bagi kekristenan. Kenapa? Karena ketika Yesus naik ke surga, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, dalam peristiwa ini ada bagian yang penting, yaitu apa? Ada janji yang diberikan kepada murid-murid pada waktu itu dan tentunya kepada kita saat ini sebagai orang percaya. Yaitu apa? Allah menjanjikan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Yesus Kristus akan datang kembali. Itu sebabnya saya mengatakan tadi bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi peristiwa yang sangat penting. Di samping dia pergi dan mengatakan dia akan memberikan tempat kepada kita, tetapi hal yang penting adalah janji yang diberikan kepada kita. Bahwa Yesus akan datang kembali. Saudara, jika Allah sudah berjanji, atau jika Yesus sudah berjanji, maka janjinya pasti akan digenapi. Ya, Allah berjanji melalui dua orang yang berpakaian putih, ditulis dalam ayat tadi, saudara, yang mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Mungkin ada orang yang berkata, kapan Tuhan Yesus datang? Dari dulu sudah dikatakan bahwa Yesus akan datang, tapi sampai sekarang belum datang-datang. Ya, Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan selalu akan menepati janjinya. Jadi kalau dia belum datang, sampai saat ini, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan supaya manusia itu bertobat. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia akan menepati janjinya. Nah, itu sebabnya bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus. Ini penting sekali, khususnya di masa-masa sekarang ini. Ya, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang percaya. Yang pertama, kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap hati yang selalu menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan kerinduan yang kuat. Saya ulangi, saudara. Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap hati yang selalu menantikan kedatangan Yesus dengan kerinduan yang kuat.
Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat, Rasul Petrus mengatakan bahwa maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, dari ayat ini tersirat bahwa Rasul Petrus sangat menantikan kedatangan Yesus, khususnya sebagai Gembala Agung yang akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Artinya Rasul Petrus memiliki sikap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sangat jelas terlihat bahwa murid-murid Yesus memiliki kerinduan yang kuat di dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tidak terkecuali Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22 dikatakan demikian, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, saudara, Maranatha. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Nah, dari ayat ini juga jelas nampak, ya, sangat terlihat bahwa Paulus betul-betul merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ayat ini dengan jelas menunjukkan kerinduan Paulus akan kedatangan Tuhan. Bahkan kalimat yang digunakan adalah kalimat permohonan, saudara. Jadi kata Maranatha itu berasal dari bahasa Aramaik, ya, bahasa Aram, yang artinya Tuhan kami datanglah. Ya, itu adalah kalimat permohonan. Ya, kalimat permohonan, Tuhan kami datanglah. Artinya apa? Artinya Paulus mengatakan bahwa Tuhan, ayo cepat datang. Itu kerinduan Paulus. Tuhan kami datanglah. Orang percaya jangan sampai kehilangan spirit ini, saudara. Yaitu spirit untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, bahkan Alkitab mencatat tersedia mahkota bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan, saudara, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya, mahkota kebenaran akan diberikan kepada apa? Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wahyu pasal 22 ayat 7 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Artinya apa, saudara? Artinya kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki spirit ini, saudara. Kita harus memiliki kerinduan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah yang harus kita katakan, saudara. Seperti yang terdapat dalam Wahyu pasal 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Ini maksudnya Yesus. Dia mengatakan, ya, aku datang segera. Lalu jawaban kita apa, saudara? Jawaban kita harusnya demikian. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki spirit ini, saudara. Yaitu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan kerinduan yang kuat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu apa? Sikap kita ketika kita tahu bahwa kita dijanjikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan datang kembali kali yang kedua, maka sikap kita adalah menggunakan waktu yang sisa sesuai kehendak Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, ya, karena hari-hari ini kita sedang belajar dari surat Petrus, saudara. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua mengatakan demikian, saudara. Supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, saya ulangi, saudara. Supaya waktu yang sisa
Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Inilah yang harus menjadi sikap kita, yaitu apa? Mempergunakan waktu yang sisa. Rasul Petrus menggambarkan kehidupan yang kita hidupi ini sebetulnya adalah sebagai waktu yang sisa. Artinya kita sudah tidak banyak lagi waktu. Kita tidak punya banyak waktu lagi, saudara, karena disebut sebagai waktu sisa. Itu sebabnya pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan menjadi orang percaya yang hidup seolah-olah akan hidup selamanya di dunia. Ada banyak orang percaya, bahkan saudara, tidak menyadari akan hal itu. Dia berpikir bahwa dia akan hidup selamanya di dunia. Iblis tentunya senang ketika kita memiliki pikiran seperti itu, saudara. Karena orang yang berpikir seperti ini, ya, berpikir seperti apa, saudara? Yang tadi saya katakan bahwa seolah-olah tidak akan pergi dari dunia ini. Kita seolah-olah selama-lamanya akan tinggal di dunia. Nah, orang yang berpikir seperti ini cenderung akan memiliki kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Cenderung akan menyia-nyiakan waktu yang dimiliki ya untuk hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menyia-nyiakan waktu yang ada. Ingat, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa kita ini di dunia ini hanyalah sebagai pendatang. Tempat kita ini bukan di sini, saudara. Tempat kita ini di surga. Kita ini warga kerajaan surga. Kalau kita hidup di dunia ini, kita ini pendatang. Jadi, saudara, gunakanlah waktu yang sisa selama kamu di dunia ini sebagai pendatang. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11, ya, Petrus mengingatkan demikian, saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang ya, dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, saya ulangi, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus. Karena kita ini pendatang. Sebentar lagi ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita akan ke tempat yang sesungguhnya. Kita akan berada di tempat yang sesungguhnya. Kita akan berada di rumah kita. Itu sebabnya, saudara, pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Rasul Petrus mengatakan waktu yang sisa, artinya tidak banyak lagi waktunya. Sebagai seorang suami, jadilah suami yang mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Sebagai seorang ayah, gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Sebagai istri, sebagai anak, sebagai siapapun kita, pergunakanlah waktu yang sisa untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kenapa, saudara? Ya, karena Rasul Petrus juga mengingatkan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi artinya apa, saudara? Kenapa Rasul Petrus mengatakan pergunakanlah waktu yang ada, waktu yang sisa? Karena ternyata apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, ya, itu harus dipertanggungjawabkan. Kita memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu sebabnya, saudara, kalau kita tadi melihat ayatnya orang yang menantikan Tuhan, orang yang menantikan kedatangan Tuhan itu mendapatkan mahkota kebenaran. Mengapa mahkota kebenaran, saudara? Ya, karena orang yang menantikan kedatangan Yesus, maka dia akan menyadari ya bahwa waktunya tidak akan lama lagi, dan dia tahu bahwa
segala sesuatu yang dia lakukan atau dia perbuat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya orang yang seperti ini akan hidup dalam kebenaran. Ya, orang yang seperti ini akan memilih hidup dalam kebenaran. Tidak heran kemudian Alkitab mengatakan akan mendapat mahkota kebenaran. Ya, menantikan Tuhan itu tidak kemudian pasif, saudara. Menantikan Tuhan itu justru aktif. Dalam arti apa? Dalam arti kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, kita hidup betul-betul memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya mahkota yang diberikan adalah mahkota kebenaran, saudara. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Saudara harus perhatikan ini, saudara. Bahwa Tuhan itu membalaskan kepada setiap orang, kepada saya dan saudara, menurut apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Akhirnya, saudara-saudara, seperti firman yang pernah kita pelajari, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 bagian A, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bagi Petrus, arti kesudahan dari segala sesuatu adalah ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Karena dia tahu bahwa Yesus pasti akan datang. Dia mendengar sendiri janji yang diberikan, yang dikatakan oleh dua orang yang berpakaian putih ketika Yesus naik ke surga. Petrus mendengar sendiri janji itu. Dan dia yakin, dia percayai bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai akan janjinya. Dia pasti akan datang. Itulah sebabnya, saudara, jadilah orang percaya yang selalu merindukan akan kedatangan Tuhan. Kita betul-betul menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan dalam sisa waktu yang sementara kita menantikan kedatangan Tuhan ini, saudara, marilah kita gunakan untuk kita hidup dalam kebenaran. Sebagai siapapun Anda dan saya, sebagai orang tua, jadilah orang tua yang hidup dalam kebenaran. Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai businessman, sebagai siapapun kita, sebagai pelayan Tuhan bahkan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, siapapun kita, saudara. Mari kita betul-betul menggunakan waktu yang sisa ini untuk kita hidup dalam kebenaran. Maka kita akan bisa berkata, Maranatha, Tuhan Yesus, datanglah segera. Kita berani, kita bisa dengan penuh keberanian mengatakan Maranatha. Tuhan Yesus, datanglah segera. Kenapa, saudara? Karena kita siap. Kita siap sedia. Hanya orang-orang yang siap yang bisa berkata demikian, saudara. Ketika engkau punya sikap dua hal tadi, bahwa engkau akan menantikan terus kedatangan Tuhan. Kau tidak pernah kehilangan spirit itu. Dan sementara engkau menantikan kedatangan Tuhan, engkau mempergunakan waktu yang sisa dengan baik, maka engkau akan menjadi orang yang siap sedia ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kami tahu Engkau memberikan tempat bagi kami, ya Tuhan, yang percaya kepadamu. Namun tidak cukup hanya itu, Tuhan. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberikan janji bahwa Engkau akan datang kembali kali yang kedua. Dan biarlah Tuhan, kami menjadi orang percaya yang meresponi dengan benar, ya Tuhan. Kami menjadi orang percaya yang betul-betul mengerti bagaimana kami harus bersikap
terhadap janji-Mu atas kehidupan kami itu Tuhan. Kami mau menjadi orang percaya yang betul-betul terus menantikan dengan kerinduan yang kuat. Menantikan kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali. Kami terus Tuhan rindu akan Engkau. Bahkan kami rindu tempat kediaman kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan. Menantikan kedatangan Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Tidak hanya itu, kami mau menjadi orang percaya Tuhan, yang betul-betul bisa menggunakan waktu sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami menjadi orang percaya yang menggunakan waktu dengan baik, menggunakan waktu yang sisa ini, yang tidak banyak ini Tuhan, untuk kami hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Kami mau Tuhan supaya apapun yang kami lakukan di dalam dunia ini Tuhan, adalah memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami menjadi orang percaya. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami perbuat, semuanya memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu. Dan kami rindu, kami menjadi orang-orang yang betul-betul Tuhan ditemukan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup memuliakan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami selama kami di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran ini Tuhan. Hidup dalam hidup kami, mewarnai kehidupan kami, khususnya hari-hari ini Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami hidup seperti yang firman-Mu katakan ya Tuhan. Terjadilah di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang siap sedia Tuhan. Menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu berkatakan Tuhan. Untuk setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Yang saat ini beribadah bersama-sama. Berkati Tuhan setiap mereka. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami terus perkatakan firman ini juga boleh menjadi bagian dalam hidup mereka semua ya Tuhan. Kami menyerahkan terus kehidupan setiap umat-Mu. Engkau yang terus Tuhan memegang setiap anak-anak-Mu Tuhan. Seperti janji-Mu bahwa Engkau selalu menyertai dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berterima